Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang siklon tropis. Mungkin beberapa dari kalian terdengar asing ya kata siklon tropis ini. Apa sih siklon tropis itu? Untuk meningkatkan pemahaman kalian, yuk simak video ini sampai habis. Namun sebelum itu, kenalin dulu ya anggota kita. Yang pertama ada Mentari Suci, yang kedua ada Mary Febrianti, dan juga yang ketiga ada Zana Cobita. Nah, kami ini mahasiswa ilmu gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kenalin juga ya, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pangan Darurat kita, Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, STMSI. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung lanjut ke materinya. Apa sih siklon tropis itu? Jadi, siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang sangat besar. Radius rata-ratanya mulai dari 150 hingga 200 km. Wah, luas juga ya cakupannya. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat dengan suhu lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat, yakni suhu di atas 26,5 derajat Celcius, akan menyebabkan adanya sistem tekanan rendah di daerah sekitarnya. Akibatnya, di daerah tersebut akan terbentuk gumpalan awan-awan efektif. Kombinasi ini merupakan bahan terbentuknya siklon tropis yang mematikan. Kemudian pada tahap selanjutnya, wilayah kontraktif kuat akan terbentuk lebih teratur dan membentuk sabuk perlawanan melingkar. Kemudian, tekanan udara permukaan akan turun mencapai kurang dari 1000 milibar, serta kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km. Pada tahap matang, siklon tropis cenderung lebih stabil dan di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif lebih rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata-mata siklon dan akan terbentuk cincin-cincin yang mencapai ketebalan hingga 16 km. Selanjutnya kita akan membahas tentang mata siklon. Jadi, mata siklon merupakan pusat dari siklon tropis. Mata siklon merupakan wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah, tanpa awan, dan juga diameternya bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Di mata siklon ini juga dikelilingi dengan dinding mata. Dinding mata merupakan wilayah yang berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km. Jadi dinding mata ini merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan yang terbesar. Terdapat beberapa wilayah di seluruh dunia yang menjadi daerah pertumbuhan siklon tropis. Untuk yang pertama ada di Atlantik Utara. Luasan wilayahnya mulai dari Samudra Atlantik Utara, Laut Karibia, dan juga Teluk Meksiko. Yang kedua ada di Pasifik Timur Laut. Luasan wilayahnya mulai dari Amerika Utara hingga 180 derajat bujur timur. Untuk yang ketiga, ada di Pasifik Barat Laut. Luasan wilayahnya sebelah barat dari 180 derajat bujur timur, termasuk Laut Cina Selatan. Selanjutnya ada di Hindia Utara. Luasan wilayahnya mulai dari Teluk Benggala hingga Laut Arab. Lalu yang selanjutnya ada di Hindia Selatan. Ini termasuk Samudra Hindia Selatan hingga sebelah barat 100 derajat bujur timur. Lalu yang selanjutnya ada di Hindia Tenggara. Ini termasuk daerah Australia, yaitu bumi belahan selatan 100 hingga 142 derajat bujur timur. Untuk dampak siklon tropis di laut dapat menyebabkan gelombang tinggi, hujan deras, dan angin kencang yang dapat mengganggu pelayaran internasional maupun nasional dan berpotensi untuk menenggelamkan kapal. Sedangkan siklon tropis di darat dapat menghancurkan kendaraan, bangunan, jembatan, dan benda-benda lainnya yang
kejadian siklon tropis. Tujuannya adalah untuk mengetahui tempat tumbuhnya siklon tropis, pergerakannya dan kekuatannya, serta petugas akan memberikan informasi dan peringatan dini, serta menyebarkan informasi tersebut ke wilayah-wilayah yang terkena dampak siklon tropis. Untuk sistem peringatan dini pada siklon tropis itu ada 4, yaitu yang pertama itu adalah lembaga meteorologi yang mengeluarkan peringatan dini. Yang kedua adalah media cetak maupun elektronik yang memperluaskan peringatan dini. Ketiga adalah instansi yang menangani masalah bencana baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan yang keempat ialah masyarakat yang terancam oleh bencana alam tersebut. Lalu, sebenarnya apa sih peran ahli gizi dalam keadaan bencana? Jadi, ternyata ahli gizi juga berperan loh dalam keadaan bencana seperti pada saat pra-bencana, keadaan darurat maupun pasca bencana. Dalam keadaan pra-bencana, maka ahli gizi akan memastikan tersedianya pedoman pelaksanaan penanggulangan gizi, merencanakan kegiatan antisipasi bencana, melakukan sosialisasi dan pelatihan pada petugas terkait, melakukan pembinaan antisipasi bencana, dan juga menyediakan data awal daerah rentan bencana. Dalam keadaan darurat, pada fase pertama, maka ahli gizi akan memastikan adanya data sasaran hasil RHA atau Rapid Health Assessment, tersedianya standaran sumber daerah bencana, dan juga tersedianya daftar menu makanan di daerah bencana. Rapid Health Assessment adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan segera sebagai respon dalam suatu kejadian bencana. Pada fase kedua, ahli gizi akan melakukan analisis lanjutan terhadap RHA sehingga diketahui jumlah pengungsi berdasarkan kelompok umur. Dari hasil analisis tersebut, dapat dihitung ransum yang dibutuhkan oleh para pengungsi berdasarkan kebutuhan gizi masing-masing pengungsi. Pada saat pasca bencana, maka ahli gizi akan melakukan pengumpulan dan analisis data perkembangan status gizi korban bencana, pelaksanaan pembinaan teknis pasca bencana, dan sosialisasi kebutuhan gizi yang harus dipenuhi oleh korban bencana pasca kejadian agar tetap memiliki kesehatan yang baik. Daerah mana saja sih yang rawan terhadap adanya siklon? Siklon biasanya terjadi pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Australia, di mana paling sering muncul di Samudra Hindia dan perairan barat Australia. Wilayah Indonesia sebenarnya tidak dilalui pusat badai tropis tersebut dan hanya terkena imbas dari ekor badai tersebut. Selama 50 tahun ini, tiap tahun di selatan Indonesia berpotensi menjadi lintasan siklon. Wilayah pesisir daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada bulan-bulan tertentu seperti November, Desember, dan Januari setiap tahunnya menghadapi ancaman badai disebabkan siklon tropis di daratan Australia bagian utara atau sekitar Darwin. Wah, tidak terasa nih kita telah sampai pada penghujung video. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye!